Ratna cuma samar-samar ngelihat sosok perempuan ini. Dan perempuan ini itu kayak memandangi Ratna terus. Dia ngelus-ngelus lagi kepala Ratna. Ratna masih nggak bisa gerak. Dan nggak lama kemudian sosok perempuan ini bersuara lirih. Suaranya itu terdengar lirih banget di telinga kanannya Ratna. Dia bilang, dan pas masuk ke kamarnya Clara lagi, Ratna ngelihat Clara ini sudah duduk di atas ranjang. Tatapannya itu kosong, matanya melotot. Ratna menghampiri Clara dan dia bilang, "Kamu siapa? Aku nggak takut sama kamu, kamu pergi." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ratna yang asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ratna yang asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Dan cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2003 sampai sekitar tahun 2005-an. Nah, di sini Ratna menyampaikan dia berharap banget supaya cerita ini bisa diambil hikmah dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Dan mohon bagi teman-teman semua yang nonton video ini untuk tidak berkomentar negatif, karena dalam cerita ini nanti Ratna juga akan menceritakan semua tentang masa kelam yang pernah dia lalui di masa lalu. Jadi kita mundur dulu di sekitaran tahun 1987 ketika Ratna ini lahir. Dia lahir di sebuah desa di Blitar. Jadi Ratna ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya itu perempuan semua. Kita sebut saja namanya Mbak Dewi dan Mbak Lucy. Nah, dari kecil Ratna ini nggak pernah merasakan keharmonisan dalam keluarganya. Yang Ratna ingat semenjak Ratna ini kecil, ayahnya itu jarang sekali pulang ke rumah. Dan sekalinya pulang ke rumah itu selalu ada aja masalah yang menimbulkan pertengkaran antara ayah dan ibunya. Ratna sendiri juga nggak tahu waktu itu ayahnya ini kerja di mana dan profesi beliau itu juga sebagai apa. Dia nggak tahu soal itu. Yang Ratna tahu, beliau ini jarang sekali pulang. Sedangkan ibunya Ratna, beliau kerjanya di pabrik gula. Nah, bisa dibilang keluarga Ratna ini keluarga yang biasa saja, bahkan bisa dikatakan keluarganya itu keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Dan singkatnya ketika dia duduk di kelas 3 SD, Ratna sudah nggak pernah lagi melihat bapaknya pulang ke rumah. Dia sama sekali nggak tahu kenapa bapaknya ini kok nggak pernah pulang. Dan setiap kali dia tanya ke ibunya soal bapaknya itu, ibunya ini selalu menjawab dengan seenaknya. Jadi, meskipun bapaknya Ratna itu jarang pulang, tapi sekalinya pulang, bapaknya itu selalu ngasih uang untuk Ratna. Selain itu juga beliau ini selalu bawain oleh-oleh. Jadi ya wajar ketika itu Ratna selalu nunggu bapaknya pulang. Nah, setiap kali Ratna ini tanya soal bapaknya, ibunya itu selalu menjawab dengan kalimat yang selalu menyakitkan menurut Ratna. Tapi nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Yang jelas di situ ibunya ini selalu menjawab, "Bapakmu itu sudah mati, nggak usah dicari lagi." Dan setiap kali ibunya menjawab soal ini, ibunya itu selalu sambil marah-marah jawabnya.
Tapi meskipun begitu, Ratna ini sama sekali nggak percaya sama jawaban ibunya. Dan semenjak mulai saat itu, Ratna sudah nggak pernah lagi nanya soal bapaknya. Dan waktu pun berlalu, waktu itu Ratna ini duduk di bangku kelas 6 SD. Suatu malam ibunya ini tiba-tiba ngomong ke anak-anaknya, termasuk di situ ada Ratna. Jadi beliau ini bilang, ibu ini mau nikah lagi. Tapi nanti setelah nikah, ibu mau tinggal di Malang ikut suami ibu. Nanti minta tolong ya buat Mbak Dewi, titip adik-adiknya, titip Ratna juga. Nanti tiap bulan ibu kirimi uang buat sekolahnya Ratna. Ibu kan cuma di Malang, kan deket. Nanti ibu usahakan pulang ke sini seminggu sekali. Dan ketika Ratna mendengar kabar ini dari ibunya, dia itu langsung merasa sedih. Ya meskipun dia mengakui selama ini dia nggak pernah sepenuhnya memang dapat kasih sayang dari ibunya. Tapi Ratna nggak memungkiri juga selama ini ibunya juga sudah berusaha membesarkan anak-anaknya seorang diri tanpa peran seorang suami di situ. Jadi setelah mendengar kabar ini, Ratna dan juga dua orang kakaknya itu sudah nggak banyak ngomong, mereka nggak banyak nanya juga, seolah-olah dengan diamnya mereka ini mengartikan mereka semua itu menyetujui ibunya untuk nikah lagi. Dan kira-kira 3 minggu setelah itu, digelarlah acara pernikahan, ibunya menikah dengan sangat sederhana sekali. Pernikahan itu digelar atau diselenggarakan di KUA dan tanpa adanya acara syukuran atau semacamnya. Dan setelah menikah, ibunya ini langsung tinggal di Malang bersama suaminya. Dan singkatnya hari-hari pun berlalu, kira-kira beberapa bulan setelah ibunya itu menikah, ternyata di situ ibunya ini sama sekali nggak pernah berkunjung lagi di rumah yang di Blitar itu. Ada beberapa hal yang berubah di rumah, dan hal itu mulai dirasakan betul oleh Ratna. Jadi semenjak ibunya ini pergi dari rumah, Ratna itu diberlakukan layaknya pembantu oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan di situ sempat mikir, apa mungkin karena posisi dia itu sebagai anak terakhir, jadi dia ini yang selalu dibuat kalah-kalahan oleh kakak-kakaknya. Contoh kecilnya adalah, ketika mau beli sesuatu, misalnya mau ke toko, mau ke pasar, yang disuruh berangkat itu adalah Ratna. Dan nggak cuma itu, untuk urusan misalnya cuci piring setelah makan, yang nyuci pun juga Ratna. Cuci baju juga yang nyuci ini Ratna. Dan yang menurut Ratna nggak masuk akal adalah ketika dia mencuci daleman-daleman dari kakaknya. Itu Ratna pun juga yang nyuci. Nah, kira-kira waktu itu Ratna ini sudah masuk sekolah SMP. Ketika itu Mbak Lucy ini pamit kerja ke Jakarta. Kata Mbak Lucy, dia ini mau nyusul salah satu temennya yang sudah sukses lebih dulu di Jakarta. Dan singkatnya setelah itu, seminggu setelahnya Mbak Lucy ini berangkat ke Jakarta. Jadi di rumah itu hanya tersisa Ratna dan juga Mbak Dewi. Dan hari-hari yang dilalui Ratna ini masih tetap sama. Semua pekerjaan rumah itu dia yang kerjakan. Jadi mau nggak mau, Ratna ini harus tetap mengerjakan pekerjaannya itu karena pernah suatu ketika Ratna ini sempat melawan ke Mbak Dewi. Dia sempat protes, tapi waktu itu Mbak Dewi ini selalu bilang, kamu tuh nggak usah banyak protes, nggak usah mengeluh, aku tuh sudah capek kerja, aku kerja ini juga buat biayai sekolahmu, dan asal kamu tahu ya, ibu itu sudah jarang kirim uang lagi. Kalaupun ibu itu kirim uang, uangnya itu nggak akan cukup buat beli buku tugasmu, atau buat makan kita sehari-hari. Dan kalau sudah seperti ini, Ratna ini cuma bisa diem, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi mau nggak mau hal ini pun berjalan lagi seperti biasa. Ratna kembali seperti biasa, dia yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah dari mulai cuci piring, cuci baju, cuci daleman kakaknya, nyapu, ngepel, semua yang mengerjakan ini Ratna. Di situ dia berusaha legowo menerima semua ini. Dan singkatnya menginjak kelas 2 SMA, Mbak Dewi saat itu lagi jalin hubungan serius dengan seorang pria. Dan selanjutnya Mbak Dewi pun menikah. Nah, di hari pernikahan Mbak Dewi itu, untuk pertama kali setelah sekian lama ibunya itu nggak pulang ke rumah, waktu itu ibunya pulang. Dan pas di rumah itu, ibunya juga menyampaikan alasan kenapa beliau selama ini nggak pernah pulang. Jadi di situ beliau bilang bahwa beliau ini sudah pindah keluar pulau ikut suaminya kerja di sana. Katanya, biayanya itu nggak murah untuk pulang ke Blitar. Nah di hari itu selain ibunya yang pulang, Mbak Lucy pun juga pulang ke rumah di acara pernikahan Mbak Dewi ini. Dan ada catatan tersendiri dari Ratna. Jadi ada yang membuat Ratna itu agak heran dengan penampilan Mbak Lucy. Penampilan Mbak Lucy ini benar-benar beda banget. Yang jelas di situ Mbak Lucy itu kelihatan lebih cantik,
dan terlihat kulitnya itu lebih putih, bajunya juga baju yang bermerek yang dipakai oleh Mbak Lucy ini. Di situ Ratna ikut seneng lah ngelihat mbaknya bisa seperti itu. Nah, singkatnya setelah acara pernikahan ini, Mbak Dewi dan suami memutuskan untuk tinggal di rumah itu bersama Ratna. Sehari setelah pernikahan digelar, Mbak Lucy dan ibunya Ratna ini langsung pamit kembali ke tempat mereka lagi. Mbak Lucy kembali ke Jakarta, ibunya Ratna kembali keluar pulau. Nah, di situasi ini nggak tahu kenapa Ratna itu sudah nggak peduli lagi. Karena memang dia merasa keluarganya ini nggak pernah jelas. Jadi ya Ratna ini nggak mau tahu mereka mau pamit sekarang atau lusa, toh ujung-ujungnya mereka juga bakal pergi. Dan di hari-hari selanjutnya, Ratna tinggal bersama Mbak Dewi dan suaminya di rumah itu. Dan kejadiannya ya seperti biasa, pekerjaan rumah, Ratna itu yang mengerjakan. Tapi lama-lama Mbak Dewi ini bersikap di luar batas. Yang semula baju dan daleman Mbak Dewi ini Ratna yang nyuci, giliran pas suami Mbak Dewi ini tinggal di rumah itu, baju dan bahkan daleman suami Mbak Dewi ini Ratna juga yang nyuci. Disinilah akhirnya Ratna itu sudah nggak bisa nahan amarahnya. Di situ Ratna marah-marah ke Mbak Dewi, dia bilang, "Sampean itu gimana sih Mbak? Masa celana dalam Mas Arif itu aku juga yang nyuci. Kopi buat Mas Arif di tiap pagi itu juga aku yang bikin. Mbok ya jangan kelewatan gitu toh Mbak." Nah di situ marah-marahlah si Ratna ini. Tapi Mbak Dewi ini nggak merasa bersalah sama sekali. Di situ Mbak Dewi malah bilang, "Ya sudah kalau gitu kamu kerja. Kamu cari uang sendiri sana buat sekolahmu. Buat makan dan buat biayamu sehari-hari kamu aja yang nyari, jangan aku. Kamu kira aku ini nggak capek apa kerja tiap hari? Itu juga buat bayar sekolahmu, buat makan kita sehari-hari." Nah, sekali lagi kalau sudah seperti ini situasinya, Ratna ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di situ Ratna ya berusaha bertahan. Dia berpikir waktu itu ya sudahlah, toh juga sekolahnya ini kurang 1 tahun lagi. Di situ Ratna ini pengen banget suatu saat nanti ketika dia lulus sekolah, dia ini pengen langsung cari kerja. Dia pengen banget bisa punya uang sendiri, dia pengen pergi dari rumah itu. Nah, suatu hari ketika Ratna ini sendirian di rumah, kebetulan waktu itu dia lagi liburan sekolah. Ratna ini posisinya lagi santai di ruang tamu sambil baca-baca majalah. Terus tiba-tiba ada suara benda jatuh di kamar Mbak Dewi. Ratna ini sudah penasaran kira-kira apa yang jatuh di kamar Mbak Dewi. Tapi Ratna cuma bisa dengar dari luar karena kamar Mbak Dewi ini posisinya terkunci. Dan gak lama dia kemudian mendengar lagi ada suara benda jatuh. Bek. Nah, kalau didengar-dengar yang jatuh ini bukan kayak benda keras, tapi kayak orang yang jatuh. Di situ mulai khawatirlah Ratna, jangan-jangan ada maling yang masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar Mbak Dewi. Akhirnya dia keluar dari rumah, dia nyari bantuan ke tetangganya. Nah, kebetulan di depan rumah Ratna itu ada tetangganya yang lagi santai di depan rumah, namanya Pak Heri. Dia langsung minta tolong, dia minta ke Pak Heri untuk ngecek ke dalam rumahnya. Di situ akhirnya Pak Heri masuk ke rumah Ratna, dia langsung menuju ke kamarnya Mbak Dewi. Diketuklah kamar Mbak Dewi. "Hei, siapa di dalam? Siapa di dalam?" Tapi nggak ada jawaban dari kamar Mbak Dewi. Pak Heri ini juga nggak terlalu gegabah karena kamar ini posisinya terkunci. Apalagi ini kan kamar Mbak Dewi. Pak Heri pun akhirnya bilang ke Ratna, "Sudah Rat, gini aja nanti kalau ada suara lagi, kamu panggil aku aja. Aku nggak berani lancang, ini kamarnya mbakmu, apalagi posisinya terkunci kamarnya." Dan singkatnya di situ Pak Heri pun pergi. Nah, Ratna ini kemudian mengingat-ingat. Jadi pernah ada satu kejadian, Mas Arif ini pernah suatu malam pas dia ini baru pulang ke rumah. Kebetulan yang membukakan pintu malam itu adalah si Ratna. Ratna ini sempat ngeliat Mas Arif itu kayak bawa sesuatu. Jadi kayak yang dibawa Mas Arif itu kayak semacam kendi. Terus lubang kendi itu ditutup kain merah. Waktu itu Ratna sendiri juga nggak tahu itu apa yang dibawa Mas Arif. Tapi dari gelagat Mas Arif, kayaknya yang dibawa ini adalah benda keramat. Ratna juga ingat, semenjak Mas Arif bawa benda itu di dalam rumah, situasi rumah itu memang jadi agak aneh. Sering ada suara berisik dari kamar Mbak Dewi. Dan yang paling parah ya hari itu. Jadi hari itu kayak ada semacam suara orang jatuh dari dalam kamar Mbak Dewi. Nah, singkatnya 2 hari setelah itu, pas Ratna ini lagi di rumah, dia masih liburan sekolah, tiba-tiba ada perempuan yang datang ke rumah. Si perempuan ini bawa mobil sedan mewah. Di situ tetangga-tetangga Ratna ini sudah pada ngeliat ke arah perempuan ini. Si perempuan ini cantik, rambutnya panjang. Ternyata di situ perempuan ini nyari Mbak Dewi.
Katanya dia ini adalah teman SMA-nya Mbak Dewi, tapi dia sekarang tinggalnya di Surabaya. Nah, Ratna ini sempat ngeliat si perempuan ini. Perempuan ini hamil sekitar 8 atau 9 bulan, pokoknya perutnya sudah besar waktu itu. Intinya di situ Ratna bilang ke perempuan ini, "Masuk aja Mbak, ini Mbak Dewi mungkin lagi cari makan sama suaminya. Biasanya sih nggak lama, ditunggu di dalam aja Mbak." Terus akhirnya si perempuan ini masuk, dia memperkenalkan diri ke Ratna, namanya itu Clara. Gak lama kemudian datanglah Mbak Dewi dan suaminya. Di situ Ratna melihat kayaknya Mbak Dewi ini memang akrab sekali dengan Clara ini. Mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus cerita panjang lebar. Nah, dari kejauhan Ratna ini mendengar. Jadi di situ ada perbincangan antara Mbak Dewi dan Clara. Si Ratna ini dengar, ternyata di situ sebenarnya Clara ini lagi nyari asisten rumah tangga. Si Clara ini mengeluh. Karena beberapa kali dia mendapatkan asisten rumah tangga itu selalu nggak ada yang benar. Dan asisten rumah tangganya itu selalu keluar masuk. Nah, nggak tahu kapan Clara ini pulang, tapi malam harinya Ratna itu disamperin Mbak Dewi. Nah, di situ Mbak Dewi ini ngomong ke Ratna, "Dek, Mbak minta tolong ya besok temenin Clara ke Kediri ya. Kamu kan libur sekolahnya. Ini Mbak nggak bisa nemenin soalnya besok Mbak kerja. Kasihan dia nggak ada yang nemenin." Nah, nggak tahu kenapa waktu itu Ratna ini langsung mau. Karena memang Ratna ini semasa hidupnya itu nggak pernah jalan-jalan keluar kota. Tur sekolah pun dia juga nggak pernah ikut. Jadi waktu itu Ratna ini langsung bilang ke Mbak Dewi, "Iya Mbak, baik Mbak." Dan keesokan paginya, akhirnya datanglah si Clara ini. Akhirnya Ratna dijemput oleh Clara dan berangkatlah mereka menuju ke Kediri. Nah, dalam perjalanan itu, Clara ini cerita banyak hal. Padahal mereka ini kan baru kenal, tapi nggak tahu kenapa Ratna itu merasa begitu dekat banget dengan Clara. Nggak lama melakukan perjalanan, mereka berhenti di sebuah minimarket, dan di sana Ratna itu disuruh milih apapun yang ada di supermarket itu. Jadi Ratna ini disuruh beli, udah kamu beli, milih apapun yang kamu mau. Dan setelahnya Ratna ini diajak makan di restoran. Jadi di situ Ratna ini benar-benar menikmati banget perjalanan waktu itu bersama Clara. Ratna merasa dia ini kayak lagi liburan dengan kakaknya sendiri. Apalagi waktu itu Clara memperlakukan Ratna itu dengan sangat baik sekali. Di mana hal ini sama sekali nggak pernah didapatkan Ratna dari kakak-kakaknya yang lain. Dan dari perjalanan itulah Ratna ini jadi tahu banyak hal. Ternyata Clara ini adalah anak tunggal yang dia ini sudah nggak punya orang tua. Karena orang tuanya sudah lama meninggal. Di Blitar itu dia tinggal bersama budenya. Dan Clara ini ternyata adalah istri simpanan seorang pejabat dan juga seorang pengusaha di Surabaya. Dan kedatangannya ke Kediri itu ternyata untuk menemui seorang dukun. Katanya dukun ini sudah Clara kenal sebelumnya. Jadi ya bisa dikatakan ini dukun langganannya si Clara. Karena sebelumnya Clara ini pernah pasang susuk di sana dan dia merasa kalau dukun ini jos. Pokoknya dukun ini andalan lah bagi Clara. Dan karena itulah akhirnya Clara ini datang lagi saat itu untuk meminta bantuan kepada dukun tersebut. Karena Clara merasa ada yang sedang mengguna-guna dia. Nah, Clara juga cerita bahwa di rumah tempat tinggalnya di Surabaya itu, akhir-akhir itu banyak sekali gangguan. Bahkan gangguan-gangguan ini hampir mengancam nyawanya. Clara juga cerita ke Ratna bahwa suaminya, sebut saja namanya Willy, suaminya ini sudah mulai berubah sikapnya. Di situ Clara menceritakan semua ke Ratna, seolah-olah Clara ini merasa bahwa Ratna ini adalah orang yang sangat dekat sekali dengannya, dan kayak sudah kenal lama. Singkatnya, sampailah mereka di rumah dukun ini. Sebut saja nama dukun ini Pak Rohman. Rumah Pak Rohman itu ada di sebuah desa yang cukup padat penduduk. Disitulah Ratna akhirnya diajak masuk ke dalam, dan Ratna pun ikut menyimak perbincangan antara Pak Rohman dan juga Clara. Di situ Ratna melihat Pak Rohman ini ngomong sesuatu ke Clara. Jadi beliau bilang, yang ngerjain kamu ini temanmu sendiri loh. Itu tujuannya satu, dia ini ngerjain kamu. Supaya kamu pisah sama Willy. Kamu hati-hati loh, dia ini deket loh sama Willy. Nah, tapi tak lihat Willy ini masih beratnya sama kamu. Mungkin karena ini dia ngerjain kamu. Nah, di situ Clara penasaran, dia tanya ke Pak Rohman. Siapa ya Pak? Ciri-cirinya gimana temanku ini? Nah, Clara penasaran sama pelakunya, apalagi Pak Rohman itu sempat bilang bahwa dia ini, pelakunya ini adalah teman Clara sendiri. Terus Pak Rohman itu bilang, aku itu nggak bisa lihat jelas wajahnya, karena dia ini ada yang ngelindungi. Tapi yang tak lihat, si perempuan ini orang kulonan.
Nah, yang dimaksud Pak Roman orang Kulonan ini adalah orang Jawa Barat. Terus Pak Roman menyarankan ke Clara supaya Clara datang lagi besok malam untuk di sana melakukan ritual. Nah, rencananya ritual itu akan dilakukan keesokan harinya di malam hari sekitar jam 12 malam. Di situ Clara pun mengiyakan dan mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Roman. Terus Clara ini bilang ke Ratna, "Dek, gimana ya kalau kita nginep aja di sini daripada kita bolak-balik nanti. Nanti biar aku yang ngomong sama Mbak Dewi deh." Terus Ratna jawab, "Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak." Akhirnya mereka pun menginap di salah satu hotel bintang 3 di sana. Karena mereka ini sama sekali nggak bawa baju ganti, di situ Clara akhirnya mengajak Ratna menuju ke pusat perbelanjaan. Di situ Ratna disuruh beli baju, Clara juga membelikan beberapa setel baju untuk Ratna. Ratna di situ sekali lagi dia merasa seneng banget karena dia sama sekali nggak pernah tidur hotel. Dan apalagi ini dia diajak belanja beberapa baju. Dia ngerasa seneng banget. Jadi pada saat itu Ratna ini benar-benar menikmati sekali perjalanan dengan Clara. Nah, apalagi Clara ini memperlakukan Ratna itu dengan sangat baik sekali. Dan singkatnya, sebelum masuk hotel, mereka mampir dulu membeli beberapa makanan dan cemilan. Singkatnya, akhirnya mereka check-in di hotel itu, mereka beristirahat di hotel sambil di situ si Clara ini cerita-cerita lagi. Clara di situ cerita banyak hal. Dia cerita tentang Willy, suaminya itu. Clara juga cerita tentang siapa sebenarnya sosok Willy, berapa banyak uang tiap bulan yang Willy berikan ke Clara, termasuk Clara juga cerita gangguan-gangguan yang terjadi di rumahnya yang ada di Surabaya. Di situ Clara cerita semua ke Ratna. Dan Clara juga cerita, pernah suatu malam Clara ini pas tidur posisinya, tiba-tiba dia mendengar suara pintu kamarnya itu kebuka sendiri. Di situ Clara buka mata, terus dia ngeliat ada sosok perempuan berdiri persis di depan pintunya. Terus tiba-tiba sosok perempuan ini wajahnya itu buram, wajahnya ngeblur. Dan gak lama setelah itu sosok perempuan ini berjalan maju menghampiri Clara. Dan pas ketika sosok perempuan ini semakin mendekat, barulah kelihatan kalau sosok perempuan ini cantik ternyata. Tapi lama-lama ketika sosok perempuan ini mendekat, wajah perempuan itu berubah jadi jelek banget, hancur banget. Dan di momen itulah Clara ini sama sekali gak bisa menggerakkan badannya. Bahkan ketika dia pingin membacakan ayat Al-Quran, lidahnya itu terasa kaku. Jadi lidahnya ini keluh. Nah, inilah yang menurut Clara itu aneh. Terus akhirnya di situ Clara cerita lagi bahwa sosok perempuan ini itu jalan makin dekat. Dan pas sudah persis ada di hadapan Clara, tiba-tiba tangan sosok perempuan ini mengarah ke leher Clara. Terus Clara ini dicekik. Clara itu sempat merasakan dia nggak bisa nafas, rasanya itu kayak nyawa ini mau melayang. Di situ dia berusaha melepaskan cekikannya ini, tapi tetap nggak bisa. Sampai pada akhirnya di situ Clara pingsan. Nah, tiba-tiba dia bangun dan dia sadar kalau dia sudah ada di rumah sakit. Sempat di situ Clara ini berpikir kalau dia itu sudah nggak selamat. Karena kejadian ini benar-benar sakit banget dirasakan oleh Clara. Lehernya itu terasa tercekik banget. Nah, di situ menurut asisten rumah tangganya Clara waktu itu, sebut saja namanya Mbak Nur. Jadi malam itu ceritanya Mbak Nur ini mendengar suara Clara itu mengerang keras dari kamarnya. Dan pas ketika tahu Clara ini mengerang dari dalam kamarnya, Mbak Nur itu langsung lari menuju ke kamarnya Clara. Ternyata di situ pintu kamar Clara ini terkunci dari dalam. Tapi karena Mbak Nur ini khawatir dengan kondisi Clara, Mbak Nur itu akhirnya lari keluar, dia minta tolong ke security perumahan. Akhirnya security perumahan ini langsung berbondong-bondong ke rumah Clara. Mereka mendobrak pintu kamarnya Clara. Dan setelah pintu kamar ini berhasil didobrak, di situ mereka ngelihat Clara ini sudah nggak sadarkan diri. Akhirnya dilarikanlah ke rumah sakit. Selain itu, Clara juga cerita ke Ratna, gangguan-gangguan yang semacam itu, ini nggak cuma dirasakan oleh Clara, tapi juga asisten rumah tangganya. Dan mungkin inilah juga yang membuat Mbak Nur, asisten rumah tangganya itu akhirnya mengundurkan diri. Karena Mbak Nur juga sering banget mengalami gangguan-gangguan. Dan kondisi yang terparah yang membuat akhirnya Mbak Nur ini memilih untuk keluar adalah ketika waktu itu posisi Mbak Nur ini lagi masak. Terus tiba-tiba Mbak Nur itu merasa kehilangan kesadaran, tapi dia masih sadar. Di situ Mbak Nur dengar ada sosok yang mengarahkannya untuk mencampurkan masakannya itu dengan racun tikus. Jadi ini kayak semacam bisikan. Mbak Nur ini mendengar bisikan, tapi kayak ada semacam dorongan kuat dari dalam diri Mbak Nur sendiri.
Dan seolah-olah di situ Mbak Nur ini nggak bisa ngelawan. Jadi ya dia ambil racun tikus, dicampurkanlah ke masakannya. Mbak Nur ini sadar loh, ngapain aku kok nyampur racun tikus ke masakanku? Tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah, inilah kondisi di mana Mbak Nur itu masih sadar, tapi dia nggak bisa mengendalikan diri. Di situ Mbak Nur masih terus berusaha mengembalikan kesadarannya dengan cara terus-menerus beristighfar dalam hati. Sampai pada titik dia melihat ada sosok yang lewat di sampingnya. Sosok ini nggak jelas sosok apa. Jadi sosok ini berdiri di hadapannya persis, terus sosok ini teriak ke arah Mbak Nur. Dan pada saat itulah Mbak Nur ini langsung jatuh dan nggak sadarkan diri. Dan setelah Mbak Nur ini sadar, beliau langsung membuang makanan yang dia masak tadi. Sampai pada saat itu Mbak Nur ini masih nggak tahu apa yang sudah terjadi dengannya. Jadi dia masih berpikir apa tadi dia benar-benar mencampurkan racun tikus itu di masakannya. Dia masih bingung. Dan peristiwa inilah yang membuat Mbak Nur itu trauma. Jadi di situ Mbak Nur langsung minta keluar. Dia mundur dari pekerjaannya. Dan setelah menceritakan ini semua ke Ratna, Clara juga menjelaskan ke Ratna kalau Clara ini nggak bisa sembarangan berteman. Karena yang melarang adalah suaminya, si Willy. Clara ini juga nggak boleh memasukkan sembarangan orang ke rumahnya, meskipun itu teman Clara sendiri. Itulah kenapa dia mencari asisten rumah tangga itu sampai ke desanya. Tapi sampai hari itu juga, Clara ini belum mendapatkan asisten rumah tangga. Kata Clara, asisten rumah tangga sebelumnya itu sebenarnya banyak yang nggak beres. Ketika dia sudah dapat asisten rumah tangga yang benar, mereka itu selalu nggak betah, karena selalu diganggu katanya. Dan setelah mendengar cerita dari Clara ini, Ratna pun akhirnya terpaksa juga menceritakan banyak hal soal kehidupannya, termasuk juga perlakuan Mbak Dewi ke Ratna selama ini. Ratna juga menceritakan perihal dia yang harus nyuci baju dan juga dalemannya Mbak Dewi, bahkan juga daleman suami Mbak Dewi. Di situ Ratna ceritakan semua ke Clara. Dan Clara ketika mendengar ini juga heran. Tapi nggak lama setelah itu Clara ini bilang ke Ratna, "Dek, kamu ikut aku aja gimana, Dek? Kamu tinggal sama aku. Kamu nanti sekolahnya di Surabaya aja, ntar aku yang nyekolahin kamu." Nah, Clara ini bilang, "Sebenarnya aku tuh cuma butuh teman aja di rumah. Kalau masalah pekerjaan rumah, kamu bantu aku bersih-bersih aja sudah cukup. Karena kalau cucian, aku biasanya laundry. Kalau makan, kita juga bisa beli makan di luar. Gimana, Dek? Ntar aku yang sekolahin kamu. Dan tenang aja, nanti pasti ada uang jajan buat kamu." Nah, pas denger ini, nggak tahu kenapa Ratna itu seneng banget. Dia nggak peduli cerita-cerita horor yang terjadi di rumahnya Clara. Di situ Ratna cuma berpikir yang penting dia bisa keluar dari rumah dan dia bisa bebas dari tekanan Mbak Dewi di rumah. Dari situ Ratna pun langsung mengiyakan tawaran dari Clara ini. Clara akhirnya menyampaikan niatnya itu ke Mbak Dewi. Mbak Dewi awalnya kayaknya nggak setuju. Tapi Ratna sudah menunjukkan sikap dia pingin ikut Clara ke Surabaya. Akhirnya Dewi pun nggak bisa ngapa-ngapain. Dan singkatnya, keesokan harinya, di malam hari itu, Clara dan Ratna itu berangkat lagi ke rumah dukun itu untuk melakukan ritual. Dan sesampainya di rumah dukun itu sekitar jam 9 malam, sambil mereka nunggu Pak Rohman ini siap, mereka sambil nunggu sampai jam 12 malam, mereka duduk-duduk di situ sambil ngobrol. Dan sekitar jam 12 kurang 15 menit, Clara disuruh masuk ke dalam, sedangkan Ratna waktu itu disuruh nunggu di ruang tamu. Dan setelah menunggu sekitar 15 menitan, Ratna ini merasa ngantuk banget. Dia pun akhirnya tertidur. Jadi posisi Ratna tidur itu sambil duduk. Nggak lama dia tidur, dia merasa ada yang ngelus-ngelus rambutnya. Dan itu kerasa banget. Sampai akhirnya Ratna ini kebangun, terus dia buka mata pelan-pelan. Di situ samar-samar Ratna ini ngelihat ada sosok perempuan di situ. Perempuan ini parubaya. Wajahnya itu nggak terlalu kelihatan jelas, karena di situ pandangan mata Ratna ini masih agak kabur. Terus dia ini berusaha membuka matanya dengan lebar, tapi dia nggak bisa. Nggak tahu kenapa waktu itu Ratna ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Jadi di situ Ratna cuma samar-samar ngelihat sosok perempuan ini. Dan perempuan ini itu kayak memandangi Ratna terus. Dia ngelus-ngelus lagi kepala Ratna. Ratna masih nggak bisa gerak. Dan nggak lama kemudian sosok perempuan ini bersuara lirih. Suaranya itu terdengar lirih banget di telinga kanannya Ratna. Dia bilang, "Mesake awakmu, Nduk. Maring ini uripmu enak ya, Nduk. Kasihan kamu, Nak. Setelah ini hidupmu enak ya, Nak." Dan nggak lama setelah itu Ratna ini dibangunkan oleh Clara.
Barulah di situ Ratna ini benar-benar sadar dan dia akhirnya bisa buka mata secara normal. Di situ Clara bilang, ritualnya sudah selesai, Dek. Dan akhirnya di situ Clara ngajak Ratna untuk balik ke hotel. Nah, sebelum pergi dari rumah Pak Rohman, mereka ini sempat pamit dulu ke Pak Rohman. Di situ Clara cium tangan Pak Rohman, dia salim seperti layaknya anak kepada bapaknya. Dan akhirnya di situ giliran Ratna yang salim ke Pak Rohman. Pak Rohman ini sambil senyum memandang wajah Ratna, beliau bilang, enak Duk maring ini, uripmu enak ya maring ini ya, hidupmu enak ya habis ini ya. Nah di situ Ratna kaget dan dia langsung teringat dengan sosok perempuan yang dilihatnya barusan. Ratna akhirnya spontan menceritakan kejadian yang dia alami tadi ke Pak Rohman. Ratna bilang, loh Pak, kok Bapak ngomongnya sama kayak ibu-ibu tadi? Yang bilang ke aku tadi juga ngomong seperti itu ibu-ibunya. Terus Pak Rohman ngomong, loh ibu-ibu yang mana, Dok? Gak ada siapa-siapa di dalam, Dok. Clara juga penasaran. Dia tanya ke Ratna, emang siapa, Dek? Ibu-ibu siapa, Dek? Di sini kan Pak Rohman tinggal sendirian. Keluarga Pak Rohman gak tinggal di sini. Terus Pak Rohman ini sambil senyum, dia bilang ke Clara dan Ratna, sudah gak apa-apa, itu tadi rewangku. Dia ini kasihan sama bocah ini. Sambil Pak Rohman ini nunjuk ke Ratna. Sudah sana pulang, hati-hati di jalan. Gitu kata Pak Rohman. Dan kembalilah akhirnya mereka ke hotel. Sesampainya di hotel, Clara akhirnya menceritakan pengalaman ritual yang dia lakukan tadi bersama Pak Rohman. Jadi setelah masuk ke dalam bagian belakang rumah Pak Rohman itu, di belakang itu ada semacam kamar mandi terbuka. Di sana sudah ada gentong yang berisi air dan juga bunga 7 rupa. Di samping gentong itu ada kursi. Terus di situ Clara disuruh duduk. Dia masih dengan pakaian lengkap. Waktu itu Clara sudah disuruh Pak Rohman untuk membawa baju ganti. Jadi memang Clara ini dimandikan dengan pakaian yang masih lengkap. Di situ Clara disuruh mengambil air dengan tangannya, terus diusapkan ke seluruh wajahnya. Saat itu Clara merasa airnya ini dingin banget. Dan setelahnya, Clara itu disuruh memejamkan mata sambil terus merapalkan mantra. Mantra ini sudah diberi oleh Pak Rohman sebelumnya. Mantranya itu sebenarnya singkat, tapi mantra ini harus diucapkan berulang-ulang kali. Di situ akhirnya Pak Rohman juga komat kamit, nggak tahu apa yang dibacakan oleh Pak Rohman. Beliau itu sambil terus mengguyurkan air dari gentong itu ke badan Clara. Air ini ketika diguyurkan ke Clara, mulai dari kepala sampai ujung kaki, anehnya di situ Clara merasa air yang tadi dipegang itu dingin, tiba-tiba ketika diguyurkan ke arah kepala sampai seluruh tubuh Clara, airnya ini tiba-tiba terasa hangat. Bahkan sesekali Clara itu merasa airnya ini terasa agak panas. Nah, Pak Rohman mengguyurkan air itu sampai dipastikan seluruh tubuh Clara itu basah. Dan setelah beberapa menit ritual ini pun selesai, Clara akhirnya disuruh ganti baju. Dan di sini Pak Rohman bilang ke Clara, tadi airnya panas ya Mbak. Terus kata Clara, dia juga kaget, iya Pak, kok panas ya Pak? Kok bisa gitu Pak? Nah, kata Pak Rohman, panas itu berasal dari dalam tubuhmu. Terus Pak Rohman ini ngasih beberapa barang ke Clara. Di sini Clara memperlihatkan juga ke Ratna, barang yang diambil Pak Rohman tadi itu adalah 2 benda. Jadi yang pertama dilihat oleh Clara itu ada benda semacam rambut, tapi bukan seperti rambut manusia pada umumnya. Benda ini dibungkus kertas, dan Pak Rohman meminta Clara untuk meletakkan ini di dompetnya. Dan barang yang kedua adalah 2 bungkusan kain, warnanya itu putih. Barang ini, kata Pak Rohman, harus dikubur di depan halaman rumah, dan satunya lagi harus diletakkan di bawah ranjang tempat tidur Clara. Nah, setelah menceritakan ini ke Ratna, akhirnya mereka pun sepakat untuk tidur. Singkatnya, keesokan harinya, mereka masih harus ke Blitar. Jadi di situ Ratna harus ngurus administrasi kepindahan sekolahnya ke Surabaya. Dan singkatnya setelah semua beres diurus oleh Ratna, Ratna pun akhirnya berangkat ke Surabaya bersama Clara. Dan sesampainya di rumah Clara, Ratna ini melihat rumah Clara itu terdiri dari 2 lantai. Rumahnya mewah, tapi nggak terlalu besar. Di rumah ini ada 3 kamar. Ratna di situ menempati kamar di lantai 2, sedangkan kamar Clara itu di lantai 1. Malam pertama ketika Ratna di rumah ini, suasananya itu memang aneh banget. Jadi beda banget dengan suasana di siang hari atau di sore hari. Ketika pertama kali si Ratna ini datang di rumah itu di sore hari, rumah ini kelihatan nyaman banget. Tapi ternyata ketika di malam hari, itu suasananya tiba-tiba berubah.
berbeda 180 derajat. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Situasinya itu terasa aneh dan selalu membuat merinding. Malam itu Ratna ini diajak keluar cari makan di dekat rumah. Dalam perjalanan itu Clara ini sempat bilang ke Ratna, "Kamu takut nggak, Dek, di rumah? Sekarang ini rumahku itu kalau malam memang gitu. Rasanya itu aneh banget, kayak bikin orang itu merinding. Kadang itu aku pernah ditindih sama gondoruo loh, Dek. Kamu percaya apa enggak? Padahal dulu itu aku nggak pernah ngalamin hal yang semacam ini. Tapi aku yakin sih, yang niat jahat sama aku itu kayaknya si Resti. Itu temanku dari Jawa Barat. Dan memang si Resti ini satu-satunya temanku yang asalnya dari Jawa Barat." Nah, di situ Clara ini cerita-cerita ke Ratna. Dia menceritakan tentang sosok Resti. Clara bilang, "Resti itu ya kalau di depanku itu sok baik. Tapi sekarang aku nggak mau percaya lagi sama siapapun termasuk si Resti itu." Jadi disitulah Clara ini cerita ke Ratna alasan kenapa dia mengajak tinggal Ratna bersamanya. Karena selain Ratna ini adalah anak desa, dia lugu, nggak ada yang kenal dengan orang-orang Surabaya, dan pastinya Willy juga pasti setuju. Ratna sendiri ini orangnya juga nggak terlalu penakut. Kalau untuk hal-hal mistis, Ratna sendiri ini pernah mengalami, tapi nggak terlalu ekstrim. Jadi dia menganggap biasalah hal yang semacam itu, karena dia yakin memang manusia dan jin itu memang hidupnya berdampingan. Dan singkatnya, setelah mereka makan, mereka pun balik ke rumah. Di situ Clara langsung masuk ke kamar, terus dia bilang ke Ratna, "Dek, kalau kamu mau ambil apa, mau minum misalnya, kamu ambil sendiri ya. Kalau mau nyemil itu di kulkas banyak cemilan. Pokoknya kamu nggak usah sungkan di sini. Anggap aja ini rumahmu sendiri." Nah, di situ lagi-lagi Ratna ini merasa senang banget. Dia merasa kayak dia mempunyai kehidupan yang baru, yang lebih nyaman. Di situ dia lebih dihargai, lebih diperhatikan. Akhirnya di situ Ratna ini senyum-senyum sendiri. Dia merasa kayak Clara ini adalah sosok kakaknya yang ngomong sama adiknya. Jadi singkatnya, malam itu ketika Ratna ini sudah mau tidur, dia tiba-tiba mendengar tembok kamarnya ini ada yang mukul-mukul. Dan pukulannya itu nggak hanya di satu titik, tapi pukulannya ini muter. Jadi suara pukulan itu mengelilingi kamar. Duk, 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 duk. Yang jelas Ratna ini bisa menyimpulkan ini bukan hewan. Nggak mungkin kalau hewan seperti ini. Nah, di situ sempat Ratna ini merasa takut. Tapi pada akhirnya dia ngomong dalam hatinya, "Derajatku itu lebih tinggi dari kamu. Aku nggak bakal takut." Dan singkatnya setelah itu Ratna pun akhirnya bisa tertidur. Tapi nggak lama setelah itu suara pukulan-pukulan ini terdengar lagi. Memang terganggu banget dengan suara-suara pukulan ini, tapi Ratna itu mengabaikan gangguan ini. Dia berusaha cuek. Dia tetap berusaha tidur. Dan keesokan paginya, Ratna bangun di pagi hari, di situ Ratna langsung bersih-bersih, dan di lantai bawah itu dia dengar ada suara laki-laki dari dalam kamarnya Clara. Ratna waktu itu sungkan, jadi dia cuma ngintip dari atas, nggak lama dia mendengar suara Clara itu manggil Ratna. Ratna pun akhirnya turun, di situ dia kemudian diperkenalkan dengan seorang pria. Menurut Ratna, si laki-laki ini cukup tampan. Si laki-laki ini berusia sekitar 50 tahunan, tapi kelihatan masih ganteng. Aura orang kayanya itu masih kelihatan banget lah. Dan itulah untuk pertama kalinya Ratna bertemu dengan Willy, suami Clara. Setelah itu Ratna ditanya, "Kamu sudah daftar sekolah di mana? Enak nggak di sini? Pokoknya kamu betah-betahin ya di sini nemenin Clara." Nah, kesan pertama Ratna ketika ketemu Willy, dalam hati Ratna, dia berkata bahwa Willy ini orangnya baik. Terus nggak lama kemudian Willy ini ngasih duit ke Ratna. Ini buat jajan. Nah, di situ Ratna tentu sungkan. Jadi dia tolak lah waktu itu. Tapi Willy bilang, "Loh, nggak apa-apa, jangan nolak rezeki, ini diterima." Akhirnya diambillah uang itu oleh Ratna, terus kemudian Ratna ini naik ke kamarnya yang ada di atas. Ketika ada di kamar, dia hitunglah uang yang dikasih Willy tadi. Ternyata uang ini jumlahnya 300.000. Ratna seneng banget. Jujur, dia ini merasa hidupnya itu berubah 180 derajat. Dia memang nggak pernah sama sekali megang uang sebanyak itu. Singkatnya, Ratna ini pun akhirnya menjalani kehidupan di rumah Clara. Dia sekolah di salah satu sekolah swasta yang nggak jauh dari rumah Clara. Jadi pada akhirnya kehidupan Ratna ini ketika tinggal bersama Clara itu berubah 180 derajat. Dan beda banget. Willy itu sering banget ngasih Ratna uang jajan. Begitupun juga Clara itu selalu ngajak Ratna ini belanja. Nggak cuma itu, Clara ini sering banget ngajak Ratna itu untuk perawatan badan, ngajak Ratna karaoke, jalan-jalan ke mall.
Dan sejak dekat dengan Clara, Ratna pun akhirnya jadi mulai merawat diri. Keseharian Ratna di rumah itu, dia ini selalu bangun lebih pagi untuk bantu bersih-bersih rumah. Dan sebelum berangkat sekolah, dia selalu melakukan itu. Selanjutnya, ketika sepulang sekolah, dia bersih-bersih lagi, menata kembali barang-barang yang berserakan ke tempat yang semula. Selain itu, yang dirasakan oleh Ratna ketika tinggal di rumah Clara, teror-teror ini masih sering terjadi di rumah itu. Dan ini dirasakan betul oleh Ratna. Tapi, kata Clara, sebenarnya itu sudah nggak terlalu parah, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pernah suatu malam, Ratna ini tiduran di kasur. Badannya itu posisinya tengkurap dan tangannya itu menggelantung ke bawah kolong tempat tidur. Tiba-tiba di situ Ratna ini merasa ada sesuatu yang meraba tangannya. Jadi spontan waktu itu Ratna langsung ngeliat ke bawah dan dia ngeliat memang sekelebatan kayak ada tangan. Ratna ngeliat dengan jelas di situ tangan ini berada di dalam kolong tempat tidurnya. Langsunglah Ratna ini kaget, tapi dia tetap memberanikan diri ngelongok di bawah kolong tempat tidur. Ternyata ketika dilongok di bawah tempat tidur ini memang nggak ada apa-apa. Dan kalau sudah begitu, Ratna selalu berpikir, mungkin waktu itu dia cuma halu. Meskipun sebenarnya bisa saja ada hal mistis yang memang terjadi waktu itu. Tapi Ratna tetap melogikakan itu semua. Nah, sering juga kadang ada yang ngetok-ngetok pintu kamar di malam hari. Tapi ketika dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa di luar. Dan semua gangguan itu nggak pernah dipedulikan lagi oleh Ratna. Kehidupan yang nyaman yang dia dapatkan di situ akhirnya menghilangkan semua rasa takutnya. Jadi di situ Clara ini sudah dianggap seperti kakak kandungnya sendiri oleh Ratna. Begitupun juga dengan Clara, dia memperlakukan Ratna itu seperti adiknya sendiri. Dan singkatnya tibalah saat itu Clara ini melahirkan. Dan setelah melahirkan, Clara mencari pengasuh untuk bayinya ini. Jadi bertambah lagi lah penghuni di rumah itu. Setelah melahirkan inilah, kehidupan Clara itu jadi semakin berubah. Clara ini mulai melakukan hal-hal yang sudah lama nggak pernah dia lakukan semasa dia hamil dulu. Jadi Ratna baru tahu, ternyata Clara dan Willy ini sering kali pergi ke diskotik. Di diskotik itu mereka sewa room, dia buka room, dan Ratna itu selalu diajak. Bahkan sering kali di situ Ratna dikenalkan ke teman-temannya Willy. Pada akhirnya lambat laun, Ratna pun mulai mengenal dunia malam. Bahkan sering juga ketika Clara pas lagi bertengkar sama Willy, diam-diam Ratna ini selalu diajak dukem oleh Clara bersama teman-temannya Clara, dan itu tanpa sepengetahuan Willy. Dari sinilah kemudian Ratna ini jadi kenal beberapa teman Clara, dan kehidupan Ratna mulai sejak saat itu mulai berubah. Tapi Ratna sendiri juga menikmati masa-masa itu. Dia selalu pegang uang banyak, dia selalu perawatan. Bahkan di situ Clara membiayai untuk suntik putih tubuhnya. Dia juga hair extension, gaya hidupnya berubah drastis lah pokoknya. Dan waktu pun berlalu, ketika Ratna ini hampir lulus sekolah, setelah sekian lama nggak ada gangguan yang begitu berarti di rumah itu, tiba-tiba pada suatu malam, waktu itu Ratna dan Clara ini lagi ngobrol di ruang makan. Posisi ruang makan itu ada di sebelah dapur dan berdekatan persis dengan kamar mandi. Dari arah kamar mandi itu mereka mendengar suara keras banget. Suaranya ini kenceng banget. Suara itu dari plafon kamar mandi. Jadi kayak ada sesuatu yang dibanting dengan keras. Dan karena di situasi itu mereka berdua ini nggak ada yang berani memeriksa di atas plafon, Ratna dan Clara akhirnya mengabaikan suara itu dan mereka melanjutkan ngobrol di ruang tamu. Nah, tiba-tiba pas mereka lagi asik ngobrol di ruang tamu itu, pintu depan ini ada yang gedor. Gedorannya itu kenceng banget, kayak orang lagi marah. Dan saking kagetnya Ratna dan Clara ini, sampai mereka ini loncat dari tempat duduk mereka. Gak lama setelah itu, dibukalah pintu rumahnya. Ternyata memang gak ada siapa-siapa di luar. Malam itu gak tahu kenapa, hawa di rumah Clara itu terasa aneh, terasa beda banget. Dan malam itu gak tahu kenapa, tiba-tiba Clara ngajak Ratna untuk tidur di kamarnya. Padahal Ratna ini tahu sebelumnya bahwa Willy itu paling nggak suka kalau tempat tidurnya ditiduri oleh orang lain. Meskipun itu teman-temannya Clara. Nah, itulah kenapa Ratna selama tinggal di rumah Clara, dia nggak pernah sekalipun tidur di kamar Clara. Tapi karena malam itu Clara ini memaksa Ratna, akhirnya Ratna pun menemani Clara tidur di kamarnya. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam kamar dan mulai di situ mereka berusaha untuk tidur. Malam itu sebenarnya Ratna ini sudah tertidur. Tapi dia merasa kayak dia melihat ada sosok bayangan hitam besar di situ. Bayangan ini datang dari depan pintu kamar,
Terus sosok ini masuk mendekat ke arah Clara. Pas ketika semakin mendekat, bayangan itu makin lama kayak mau masuk ke tubuhnya Clara. Ratna ketika ngelihat hal ini, dia itu kayak ketindian. Dia tidur, tapi dia nggak bisa bangun. Dan rasanya itu kayak bener-bener nyata. Sampai akhirnya Ratna itu berhasil bangun dan dia ngelihat Clara itu posisinya lagi tidur lelap. Dan esok paginya Ratna bangun pagi seperti biasa, dia berniat bersih-bersih dulu sebelum berangkat sekolah. Begitu dia keluar dari kamar, dia kaget banget karena penampakan rumah ini berantakan semua. Jadi di situ dia ngelihat bingkai-bingkai foto yang tadinya dipajang di dinding ini jatuh dan pecah semua kacanya. Sofa-sofa yang ada di lantai bawah ini berantakan, gak karuan semua. Pokoknya rumah ini kondisinya hancur. Anehnya di situ Ratna kok sama sekali nggak mendengar ada suara gaduh semalam. Dia langsung menuju ke kamar Ellen, si anaknya Clara itu. Di situ dia tanya ke Mbak Siti, pengasuhnya Ellen ini. Mbak Siti ternyata juga nggak dengar apa-apa malam itu. Dan Mbak Siti juga kaget ketika dia ngelihat kondisi rumah yang berantakan seperti itu. Padahal seharusnya ketika bingkai foto ini jatuh dan pecah, harusnya kan menimbulkan suara yang kenceng. Tapi malam itu Ratna dan Mbak Siti juga nggak mendengar apapun. Jadi Ratna akhirnya masuk lagi ke kamar Clara, dia mau membangunkan Clara. Ratna ini mau menunjukkan ke Clara kondisi rumah yang berantakan itu. Tapi Clara ini kayaknya tidurnya pules. Ratna mulai menggoyang-goyangkan badan Clara supaya Clara ini kebangun. Kak, bangun kak, bangun kak. Tapi kok Clara ini masih tetap diem, badannya itu gak gerak sama sekali. Di situ Ratna sudah mulai panik, dia sentuhlah di bagian hidung. Ternyata Clara ini masih nafas, jantungnya pun juga masih berdetak. Tapi Clara ini sama sekali nggak bergerak. Di sini akhirnya Ratna merasa kayak ada yang aneh yang terjadi dengan Clara. Nggak lama, Clara itu buka mata, tapi matanya itu melotot ke arah Ratna. Terus dia teriak ke arah Ratna, "Ngalih!" Disinilah Ratna baru ngeh kalau ternyata Clara ini kerasukan. Akhirnya ya mau nggak mau Ratna memberanikan diri menghadapi sosok yang waktu itu masuk ke dalam tubuh Clara. Sedangkan Mbak Siti langsung disuruh Ratna untuk naik ke atas, masuk ke kamar untuk menjaga Ellen. Dan pas masuk ke kamarnya Clara lagi, Ratna ngelihat Clara ini sudah duduk di atas ranjang. Tatapannya itu kosong, matanya melotot. Ratna menghampiri Clara dan dia bilang, "Kamu siapa? Aku nggak takut sama kamu, kamu pergi. Derajatmu itu lebih rendah daripada aku. Ngapain kamu nyuruh aku pergi? Kamu yang pergi dari sini." Nah di situ, mata Clara ini masih melotot terus ke arah Ratna. Terus tiba-tiba ada suara perempuan yang ketawa cekikian. Suara perempuan yang cekikian ini tadinya itu terdengar dari arah luar. Terus tiba-tiba suaranya ini masuk ke dalam. Terus akhirnya terdengar menjauh lagi. Gak lama dari situ Ratna merasa kok kayak ada yang berdiri persis di belakang Ratna. Ratna nggak tahu itu apa yang berdiri di belakangnya. Yang jelas dia nggak bisa gerak waktu itu. Dan sosok ini pastinya itu besar karena kelihatan dari bayangannya. Lama-lama tubuh Ratna itu kayak disentuh oleh sosok ini. Sampai di situ Ratna bisa merasakan sentuhan dari sosok itu. Disinilah akhirnya Ratna itu benar-benar takut karena dia nggak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dan saking takutnya Ratna pun pingsan waktu itu. Tiba-tiba dia nggak tahu berapa lama dia pingsan. Dan ketika Ratna ini sadar posisinya itu sudah di dalam kamarnya. Ratna jadi bingung. Dia akhirnya bangun dan langsung turun ke bawah. Ternyata di bawah itu sudah ada Willy dan juga dua temannya Willy. Mereka lagi duduk di ruang tamu. Sedangkan Clara waktu itu masih di kamar dan posisinya ini masih tidur. Ternyata ketika Ratna itu pingsan tadi, Mbak Siti itu bingung, dia langsung menghubungi Willy. Ketika Willy bersama temannya ini datang, Willy itu langsung mengangkat Ratna menuju ke kamarnya. Nah singkatnya di situ ketika Ratna ini sadar, Willy itu langsung menyuruh Ratna untuk mengantarkan Clara berobat ke rumah sakit. Terus Willy menyerahkan uang ke Ratna, dia bilang ke Ratna, "Rat, ini aku nggak bisa lama-lama di sini. Nanti kalau ada apa-apa hubungi aku aja ya." Dan singkatnya setelah Willy dan teman-temannya ini pergi, Ratna itu beres-beres rumah. Pas Ratna ini lagi nyapu, ketika dia nyapu itu tiba-tiba ada suara lirih. Itu terdengar di telinganya lagi. Suaranya itu berucap, "Ngalih." Ratna itu cuma beristighfar dan dia terus mengucap dzikir. Tiba-tiba dari arah kamar Clara ada suara perempuan nangis. Dan itu jelas banget suaranya.
Ratna akhirnya menuju ke kamar Clara. Begitu Ratna membuka pintu, dia ngelihat ada perempuan. Perempuan ini rambutnya panjang, rambutnya itu terurai. Dia duduk persis di samping Clara. Jadi posisinya itu membelakangi pintu. Ratna ini sama sekali nggak bisa ngelihat wajah dari sosok perempuan ini. Di situ Ratna ini sempat berpikir, loh ini siapa? Dia baru sadar, loh kan nggak ada siapa-siapa di sini. Tiba-tiba sosok perempuan ini hilang, lenyap. Disitulah Ratna langsung mendekat ke arah Clara. Dia ngelihat Clara ini nangis terus. Dia itu kayak ketakutan. Nggak tahu dia takut akan apa. Pokoknya di situ Clara itu benar-benar ketakutan. Dia nangis terus, tapi mata Clara ini terus terpejam. Nah akhirnya di situ Clara itu berucap, tolong aku nggak mau, tolong. Pokoknya dia terus berucap, dia minta tolong. Ratna akhirnya mencoba menyadarkan Clara. Dia coba gerak-gerakkan tubuhnya Clara. Dan singkatnya, Clara ini pun akhirnya tersadar. Di situ Clara ini masih ketakutan. Dan setelah Clara itu benar-benar sadar, akhirnya Clara ini cerita. Jadi di situ Clara cerita, dia itu merasa dia kayak berada di suatu tempat. Jadi dia merasa ada di sebuah padang pasir yang luas banget. Di sana ini suasananya gelap banget, hening, gak ada suara apapun, gak ada angin, gak ada suara apapun. Pokoknya menurut Clara waktu itu suasananya ini ngeri banget. Terus dari kejauhan dia ngelihat ada sosok seperti manusia. Sosok ini pakai jubah hitam, dia tinggi, badannya itu besar, dia menghampiri Clara. Dan sosok ini itu kayak menyeret tubuh Clara. Dan ketika tubuh Clara ini diseret, sosok ini tuh tanpa menyentuh sedikit pun tubuh Clara. Tapi Clara itu terseret. Dan gak tahu juga Clara ini mau dibawa kemana. Sampai akhirnya Clara ini mendengar suara almarhum bapaknya. Jadi almarhum bapaknya itu manggil nama Clara. Suara itu didengar semakin keras dan akhirnya di situ Clara pun tersadar. Dan semenjak peristiwa itulah kehidupan Clara ini benar-benar berubah. Clara di situ jadi sering sakit-sakitan. Sempat Clara waktu itu mengajak Ratna untuk ke Kediri menuju ke rumah Pak Rohman, dukunnya itu. Tapi ternyata Clara dan Ratna ini kaget mendengar berita bahwa Pak Rohman itu ternyata sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Clara sudah mencoba berobat ke rumah sakit dan juga bahkan ke orang pintar. Tapi sakitnya Clara ini nggak kunjung sembuh, bahkan makin parah. Anehnya sakitnya Clara ini pasti akan kambuh pada saat menjelang maghrib sampai subuh hari. Jadi di situ badan Clara ini terasa panas, kadang-kadang dia juga menggigil. Kulitnya Clara ini tiba-tiba berubah membiru. Badan itu rasanya sakit semua. Dia merasakan pusing yang berat sekali, bahkan sampai dia sering nggak sadarkan diri. Bahkan terkadang di situ Clara juga sering mengalami kesurupan. Jadi makin hari, tubuh Clara itu makin kurus sampai tersisa kulit dan tulang. Dan selama Clara ini sakit, memang Willy itu jarang sekali ke rumah. Tapi Willy nggak pernah lepas tanggung jawab. Willy selalu mengirimkan uang untuk Clara dan juga Ratna. Sampai pada akhirnya, di tanggal 9 Juni 2005, Clara akhirnya mengebuskan nafas terakhirnya. Clara meninggal dunia setelah berulang kali dia mengalami sakit panjang yang misterius dan tak kunjung sembuh. Dan setelah sepeninggal Clara, Ellen itu akhirnya diasuh oleh budenya Clara yang ada di Blitar. Dan di situ Willy sekali lagi nggak pernah lepas tanggung jawab. Bahkan rumah budenya Clara yang ada di Blitar itu dibangun besar oleh Willy. Ratna sendiri waktu itu masih stay di Surabaya. Ceritanya setelah Clara meninggal, ada salah satu teman Clara yang namanya Caca, yang sudah dikenal sebelumnya oleh Ratna. Caca inilah yang akhirnya ngajak Ratna untuk tinggal di apartemennya. Disinilah akhirnya Ratna itu sempat ditawari kerja sebagai seorang pemandu karaoke di sebuah klub malam di Surabaya. Dan setelah semingguan dia bekerja, Ratna itu bertemu dengan seorang cowok. Jadi ceritanya, cowok ini awalnya adalah tamu di situ. Kebetulan si cowok ini diajak bosnya untuk menjamu rekan kerja bosnya yang datang dari luar kota. Dan dari pertemuan inilah hubungan antara Ratna dengan si cowok ini berlanjut. Si cowok ini meminta Ratna untuk segera Ratna keluar dari pekerjaannya karena si laki-laki ini berniat akan menikahi Ratna. Dan ternyata janji laki-laki ini pun dibuktikan. Di tanggal 11 November tahun 2008, Ratna akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Dan sampai hari ini, Ratna itu rumah tangganya bahagia sekali dengan suaminya itu. Dan mereka dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya. Dan tentang sosok Willy,
di mata Ratna, Willy itu tetap jadi orang yang baik. Karena pada saat Ratna menikah, Willy ini sempat memberikan sejumlah uang untuk biaya pernikahan Ratna. Dan di tahun 2021 kemarin, Ratna itu mendengar bahwa Willy itu meninggal dunia karena corona. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ratna di Kembara Sunyi. Dan tentu kami yakin di antara teman-teman semua pasti punya jalan hidupnya sendiri-sendiri di masa lalu. Dan jangan lupa bahwa kita harus berterima kasih pada masa lalu sebenarnya. Karena dengan adanya masa lalu yang kita jalani, kita bisa lebih memahami apa yang harus kita hindari. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.